Halo semuanya, perkenalkan saya Inyoman Surya Putra dengan NIM F1D02310057. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mini project yang telah saya buat dengan mata kuliah pemrograman visual. Di sini saya mengangkat topik tentang motor maintenance. Jadi, motor maintenance ini merupakan aplikasi atau sistem di mana digunakan untuk manajemen maintenance motor atau service motor. Jadi, kenapa saya memilih atau mengangkat topik motor maintenance ini? Karena terlihat dari beberapa kasus atau masalah seperti pengguna yang awam atau biasa juga kaum perempuan atau wanita itu yang kurang memahami atau tidak memahami terkait dengan perawatan motor. Jadi sistem ini akan membantu dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi di sistem ini seperti yang dapat dilihat di sini ada beberapa indikator pemberitahuan seperti ganti oli mesin, ganti oli gardan, ganti ban, ganti kapas rem. Nah, jadi di sini juga terdapat kilometer berapa yang harus diganti gitu. Ketika kilometer berapa harus diganti, semisal ganti oli mesinnya di kilometer ke 3000 gitu, ganti oli gardan ini ke kilometer 8000, yang dimana oli gardan ini emang biasa itu diganti sepengetahuan saya itu 2 kali ganti oli mesin. Tapi biasanya nih kaum yang bisa dibilang tuh masih awam tuh kadang-kadang suka sekali ganti oli mesin sekaligus ganti oli gardan, kayak ganti kedua olinya gitu dalam sebulan, dan itu bakal menguras banyak uang gitu. Bisa juga bagi kita sebagai anak kos itu kan, itu bisa pengeluaran itu lebih membludak, setiap kali ganti ban, ganti kapas rem juga. Nah, terus di sini juga ada tabel aktivitas harian motor. Jadi tabel aktivitas harian motor ini merupakan tabel di mana si pengguna akan memasukkan aktivitas harian motornya itu seperti ada tanggal, jenis aktivitas, itu bensin. Nanti jalannya juga diinput berupa odometer di motor atau motor pengguna gitu. Jadi odometer itu ada di kilometernya motor tuh yang di totalnya gitu. Jadi itu memudahkan si pengguna. Jadi pengguna itu nggak bakal mengira-ngira tuh kayak berapa kilometer ya hari ini gitu, tapi langsung menggunakan odometer dan akan dihitung oleh sistemnya nantinya. Terus ada juga biaya bensin, kondisi mesin, catatan. Terus di sini juga ada lewat maintenance. Jadi maintenance ini bisa dibilang riwayat di mana service motor yang gitu pengguna akan menambahkannya. Di sini ada tanggal, jenis maintenance itu apa, misalnya ganti oli kah, ganti oli gardan kah, terus kilometer saat itu, dan ini juga menggunakan odometer. Terus juga ada biaya berapa, bengkel di mana, catatannya kayak gimana gitu. Jadi ini bakal jadi historinya si pengguna, misalnya di bengkel si A nih, ditambah catatannya pelayanannya nggak baik gitu, suka ngamuk atau suka emosional gitu. Jadi nanti ketika udah lihat historinya tuh, ya udah besoknya tuh nggak usah ke sana lagi tuh, bulan depan tuh nggak usah ke sana gitu. Di sini juga ada beberapa menu yang di mana di sini ada aktivitas, tambah maintenance, jadi ada shortcutnya juga, ada bantuan tentang aplikasi dan ada versi juga. Oke, di sini contohnya saja, misalnya perjalanan harian. Di sini tambah aktivitas hariannya. Misalnya di sini ada aktivitas perjalanan harian. Terus jarak tempuhnya itu 1.200 anggapan. Terus di sini 10 liter, anggapan satu ya dah. Yang 10.000. Kita kondisinya baik tuh. Nah, jadi ketika pertama kali nyimpen itu atau pertama kali menambah aktivitas harian itu nggak bakal ada atau nggak bakal ada kilometer tercatat atau jarak tempuhnya ada berapa gitu. Jadi anggapannya adalah si sistem itu akan menganggap inputan pertama itu sebagai eh, jarak awalnya gitu. Misalnya nih, di pagi hari kita input nih 1.200 nih. Terus nanti kita misalnya kita mau input lagi nih di malam harinya nih. Misalnya kita udah pakai nih motor nih ke jalan-jalan lah gitu 1.300 kayak 100 km lah gitu. Anggapan di sini saya beli bensin kayak 5 liter doang dengan harga 50.000 gitu. Sini motornya baik, misalnya sini sedikit ada bilang. Nah, jadi itu. Terus di sini juga ada beberapa informasi dan satu bulan itu seperti bensinnya berapa, terus ada totalnya. Jadi ini bakal jadi total bulanannya gitu. Pengeluaran bulanan itu berapa sih untuk si maintenance atau totalannya gitu. Jadi kita bakal tahu nih berapa pengeluaran atau pembuludakan bulanan gitu yang telah kita habisi. Misalnya di sini juga, di sini dah mulai menambah. Jadi dihitung ini rumusnya itu adalah odometer yang paling max atau paling tinggi itu bakal dikurangi dengan paling kecilnya yaitu 1.200 misalnya di sini. 100, 3.000 gitu. Terus di sini juga 108.000 gitu. Habis itu misalnya di sini kita langsung aja nambah, berarti kita butuh 3.000 kilometer yang anggapan. Jadinya tuh awalnya tuh kan jadi anggapan 5.000 dah. Terus di sini ada 100, di sini ada 1, 2, 1, 2, 3, Pak, 1 juta gitu, simpen tem. Langsung ada peringatan khususnya, yaitu melewati batas, segera lakukan ganti oli mesin gitu. Dan di sini juga indikator si peringatannya juga bakal berwarna merah, terus ada kata-kata melewati batas segera ganti oli mesin gitu. Terus ini semisalnya kita maintenance gitu. Pengguna tuh ganti oli mesin kan, karena di sini. Nah, terus kilometernya tuh dilihat di sini tuh, misalnya kilometer waktu diganti mesin tuh adalah di 5.000 gitu anggapan. 5.000 dengan biaya oli mesin anggapan dia saya nggak tahu berapa persennya karena saya biasanya ganti 2 kali sekaligus. Jadi anggapan 50.000 dah. Setelah bengkelnya, bengkel eh, Niskala dah, Niskala, Niskala. Di sana bilang aja pelayanannya baik. Saya simpan deh. Jadi ketika si dia ganti oli pada kilometer saat itu pun juga, itu bakal langsung nolin si maintenance apa yang sudah dilakukan. Misalnya ganti oli nih, berarti ntar yang bakal dihapus itu adalah ganti oli mesin. Jadi ketika dia bakal user nambahin lagi nih. Jadi misalnya dia 5.000 kan ya, anggapan di sini 5.100 gitu. 5.100 dengan bensin 10 liter dan sebenarnya harganya itu 100.000 gitu. Simpan deh. Jadi bakal nambah 100. Jadi ketika dia nambah ini kayak nambah aktivitasnya lagi setelah dia maintenance itu logikanya lagi itu dia nggak bakal ngambil si min max lagi, tapi dia bakal ngambil kapan dia ganti terakhir kali si kapan dia terakhir kali dia di service ganti oli mesinnya nih kak. Jadi dia bakal mengambil patokan di kilometer saat itu. Jadi jarak yang maksimal ini bakal dikurangin dari kilometer saat itu. Nah, terus misalnya diedit, ini edit bisa juga. Terus juga ada hapus juga, ini juga bisa dihapus. Di sini saya hapus dia ya bakal jadi nol. Terus jadi kita bakal balik ke logika dari si codingannya. Jadi tadi itu kan kita udah menampilkan tambah, edit sama hapus kan ya. Jadi di logika si
tambah itu, ini bisa dilihat dari si main window. Jadi main window ini saya menaruh terkait dengan UI utamanya gitu. Nah, tadi saya sempat melihat juga ada menu bar. Jadi menu bar itu ada aktivitas, ada maintenance. Jadi ketika dia klik aktivitas, dia bakal menambahkan action tambah aktivitas, terus ada juga tambah maintenance di maintenance-nya, dan di sini ada shortcut-nya gitu. Dan di sini juga ada trigger. Jadi ketika dia ngeklik itu bakal nge-trigger ke fungsi tambah aktivitas dan tambah maintenance. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini di label aktivitas kalian itu juga ada tambah di sini, tambah edit hapus, yang dimana dia bakal nge-trigger eh, ke connect ke fungsi tambah aktivitas, edit aktivitas, dan hapus aktivitas. Begitu pula dengan maintenance-nya juga, tambah maintenance di mana dengan hapus maintenance. Kita lanjut ke fungsinya saja. Jadi ketika dia bakal menambah maintenance itu nambah aktivitas maksudnya. Di sini dia bakal memanggil sebuah dialog aktivitas, yang dimana dialog aktivitas itu nantinya ada di sini. Jadi ini adalah kelas dialog aktivitas. Jadi setelah dipanggil, itu dia akan menampilkan si dialog aktivitasnya. Jadi bakal menampilkan form untuk dialog aktivitasnya ini, untuk menambahkannya gitu. Jadi bakal menampilkan beberapa form seperti yang tadi dilihat di tampilan tuh, kayak ada input tanggal, jenis, jarak, liter, dan lain-lainnya. Nah, jadi setelah si user itu menaruh semua itu, dan ada namanya self simpan gitu. Jadi kayak dia bakal memanggil si button simpan ini bakal memanggil dev atau fungsi simpan dengan klik connect gitu. Terus disimpan di sini, dia bakal memvalidasi terlebih dahulu apakah si jarak filenya itu diinput atau enggak. Terus kalau enggak, ya udah dia bakal masuk landing. Kalau kalau iya dia bakal accept. Jadi accept ini yang bakal menjadi patokan di main window-nya. Jadi di accept ini nantinya bakal menjadi sebuah kondisi ketika dia accept, berarti dia true kan. Nah, itu dia bakal mengambil sebuah data dari si dialog itu. Jadi dia bakal ngambil data atau memanggil fungsi yang ini. Fungsi yang itu, fungsi yang itu, dan bakal memanggil sebuah fungsi tambah aktivitas di database-nya. Jadi database-nya di manager ini bakal memanggil tambah aktivitas. Contohnya saja yang ini. Nah, ini kan ada data dik nih, jadi dia bakal mengoper datanya itu. Terus di sini juga akan melakukan SQL gitu, sintak SQL di mana dia bakal insert into aktivitas. Dan di sini kita menggunakan yang namanya itu placeholder. Jadi placeholder di sini lebih mengamankan atau mengurangi tindakan dari namanya SQL injections. Dia menggunakan param, terus juga di sini kita commit sesuai dengan data yang bakal dikirim dari si main window-nya nantinya gitu, dari sininya. Setelah itu dia akan refresh semua. Jadi refresh semua ini merupakan fungsi di mana dia bakal refresh beberapa UI-nya seperti tabelnya, maintenance-nya, terus status maintenance-nya, cek peringatannya juga, terus juga ada status barnya juga bakal di refresh gitu, semuanya bakal di refresh gitu. Terus juga bisa kita ambil di edit juga gitu. Di sini juga ada sebuah fungsi di mana dia tuh beberapa yang diklik gitu. Misalnya nggak ada yang diklik itu bakal anggapan indeksnya itu 0 gitu kan, dikurang dari 0 gitu. Nah, kurang dari 0 di situ dia bakal disuruh pilih baris yang edit dulu. Nah, ketika dia udah ada itu, dia bakal langsung ambil ID. Jadi ID-nya ini merupakan sebuah seperti yang dilihat di sini. Nah, di sini itu tuh merupakan row yang indeks 0 gitu. Jadi ID itu di paling kiri kan indeks 0 tuh. Nah, jadinya dia bakal mengambil dengan indeks 0-nya, terus ambil data sesuai dengan ID-nya. Jadi di sini dia bakal mengambil data menggunakan fungsi database yang di sini. Dia aktivitas by ID yang menggunakan sintaks select bintang. Terus juga di sini dia bakal memanggil si dialog aktivitasnya dengan catatan data adalah sama dengan data. Jadi ada datanya nih. Jadi setelah ada data itu dia bakal mengganti menjadi edit aktivitas yang ini. Ini kan judul save edit data. Edit data tuh true atau false gitu. Kalau dia ada, di zaman edit aktivitas mana ada buat tambah aktivitas gitu. Habis itu setelah dia accept dengan sama kayak sebelumnya tuh, kayak si tambah itu, ketika dia klik ada acceptnya tuh. Nah, itu dia bakal memanggil sebuah fungsi update aktivitas dengan ID dan datanya yang telah diinput. Terus ada refresh semuanya juga, sedang menampilkan label yang ini. Terus juga ada namanya hapus dengan logika yang hampir sama dengan edit aktivitas, kayak ngambil baris keberapa gitu. Di sini coba terdapat message boxnya untuk mengkonfirmasi apakah mau dihapus atau enggaknya. Jadi tanggal ini sebagai konfirmasi, terus kalau dia jawabannya yes, itu dia bakal menghapus dengan memanggil hapus aktivitas sebagai parameter ID. Terus juga di sini saya terdapat logiknya. Jadi di logiknya itu ada beberapa hal. Misalnya cek semua maintenance. Nah, cek semua maintenance ini digunakan di panel status sebagai untuk membuat si kartu statusnya. Kartu status itu merupakan yang seperti kita lihat di sininya, ini merupakan kartu status nih. Jadi status oli mesin, oli gardan, oli ganti ban, ganti kapasitor. Jadi si eh, sini ini bakal memanggil kelas statusnya. Jadi kayak membuat kartu statusnya gitu. Jadi ini lebih memudahkan atau dinamis ketika semisal saya sebagai admin itu mau menambahkan status lainnya gitu. Terus memanggil. Nah, di sini terdapat logik cek semuanya. Jadi cek semua maintenance gitu. Jadi di sini dia akan ngecek maintenance-nya dengan jenis maintenance-nya seperti ini. Tinggal saya tambahin aja di sini, misalnya saya ada penambahan maintenance lagi gitu. Terus di sini dia akan menghitung kilometer sejak. Jadi kilometer sejak ini merupakan dihitung dari maintenance terakhir di DB misalnya. Nah, di sini. Jadi di sini logika yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, ketika si dia itu ada maintenance, dia itu langsung mengurangi. Jadi kayak order yang sekarang atau order maintenance sekarang bakal dikurangi dengan order maintenance terakhir. Misalnya tadi kayak ganti oli itu kan ada di kilometer 5.000 kan, terus dia nambah lagi nih ke 5.100, maka order sekarang itu bakal dikurangi order maintenance. Jadi udah 100 kilometer lagi nih. Tapi ketika dia belum ada maintenance itu, si sistem bakal menghitung dari total kilometernya. Jadi total kilometer ini didapat dari max sama min jarak tempuhnya gitu. Jadi jarak tempuh paling atas itu dikurangi dengan jarak tempuh paling kecil gitu. Situ. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari aplikasi ini, dan
Selebihnya saya minta maaf apabila terdapat, pengucapan yang tidak baik atau gimana, atau pengulangan dari pengucapan. Saya tutup dengan terima kasih.